Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tian, salam kebajikan. Hai, halo PT Dharma Indonesia. Saya Emil Purniawan dan saya sangat senang bisa berbagi cerita dengan Anda hari ini. Mari kenalan lebih dekat. Saya lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 September tahun 2000. Jadi sekarang saya berusia 23 tahun. Saat ini saya tinggal di Kota Padang. Saya baru saja menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan IPK 3,34 yang saya banggakan. Buat kuliah, saya tidak hanya dihabiskan untuk belajar teori, tapi saya juga melakukan penelitian yang cukup baik dan menarik. Yang saya angkat dalam penelitian sebagai skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Pola Pembelian dan Konsumen menggunakan algoritma data mining a priori. Suatu pengalaman yang benar-benar memberikan wawasan baru bagi saya. Saya juga aktif di organisasi selama kuliah. Saya menjadi bagian dari himpunan mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai wakil koordinator staf kewirausahaan dari bulan September tahun 2021 sampai bulan Desember tahun 2022. Beberapa jobdesk yang berhasil saya kerjakan yaitu saya berhasil menjadi penanggung jawab dalam pengadaan 76 set baju jurusan untuk mahasiswa baru. Saat itu saya bertanggung jawab atas penjualan merchandise berupa stiker dan gantungan kunci. Kita mencapai target penjualan dan sekitar 500 unit stiker dan 250 unit gantungan kunci yang nantinya dapat menjadi pemasukan untuk organisasi. Kemudian saya aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh divisi perusahaan yang diselenggarakan oleh pihak jurusan atau pihak kampus, seperti kami mendirikan bazar dan stand. Selanjutnya berkoordinasi dengan divisi lain dalam pengembangan unit usaha mahasiswa yang nantinya dapat menjadi pemasukan bagi organisasi. Ini adalah pengalaman yang berharga dan mengasah keterampilan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi saya. Saya juga mendapatkan sertifikasi sebagai ahli K3 umum dan juga mengikuti pelatihan mengenai Lean Six Sigma. Ini adalah salah satu langkah yang saya ambil untuk memastikan bahwa keselamatan dan kualitas proses menjadi prioritas utama dalam suatu pekerjaan. Selama perjalanan karir saya telah memiliki pengalaman magang sebagai staf quality control di PT Kunango Jantan dari bulan Februari sampai bulan April tahun 2021. Beberapa jobdesk yang berhasil saya kerjakan yaitu saya berhasil menyelesaikan proyek commissioning test pada pemasangan fuel dispenser untuk pompa dan tangki minyak pada 250 unit Pertasop. Tentunya saya berhasil menyelesaikan rekap arsip dokumen terhadap 250 unit Pertasop yang akan didistribusikan. Selanjutnya, menyelesaikan proyek quality control dengan menjaga kesamaan desain produk pada komponen yang dibuat dari setiap tahapan proses produksi melalui pada pembuatan 1 unit tower telkom dan 1 unit tower SUTD PLN. Dan saya juga pernah menjadi asisten lab teknik industri di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dari bulan April tahun 2022 sampai bulan Januari tahun 2023. Yang mana beberapa jobdesk yang saya kerjakan yaitu saya berhasil menyelesaikan pengajaran dan mentoring kepada sekitar 90 mahasiswa angkatan 2019 dan 180 mahasiswa angkatan 2020 dengan periode 2 semester. Saya mengajari materi mengenai pengembangan produk, pengembangan konsep, desain sistem, pengukuran waktu kerja, pengetahuan produk, strategi harga, akuntansi bisnis, perencanaan produksi, sistem produksi, dan perancangan tata letak fasilitas pabrik. Selanjutnya saya berhasil menyelesaikan 7 modul dengan 18 metode yang telah disusun dan dibuat selama menjadi asisten. Selanjutnya saya bertanggung jawab untuk memberikan penilaian terhadap mahasiswa dan menginput kehadiran penilaian dan melakukan penyusunan anggaran selama praktikum diadakan. Selanjutnya, saya pernah menjadi staf admin warehouse di PT Arafah Mandiri Jaya dari bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2023. Beberapa jobdesk dan tanggung jawab yang saya kerjakan di sana yaitu saya melakukan pengolahan, penerimaan, dan penataan barang dari pemasok.
memastikan integritas, kuantitas, dan kualitas barang yang diterima dari pemasok. Selanjutnya saya bertanggung jawab atas pemrosesan pemesanan dari toko-toko dan pelanggan, melakukan pengamasan dengan teliti, dan mengkoordinasi pengiriman ke pelanggan. Selanjutnya saya berkoordinasi dengan tim penjualan dan logistik untuk memastikan kelancaran alur barang dan kebutuhan pelanggan terpenuhi. Selanjutnya saya mempersiapkan laporan stok dan laporan penjualan secara berkala, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berdasarkan data persediaan. Beberapa pengalaman sebelumnya yang telah saya ceritakan, pengalaman ini membantu saya menjadi profesional yang berkomitmen dan berkembang lebih baik. Alasan kenapa ingin bergabung di Dima Group. Alasan kenapa saya ingin bergabung di Dima Group adalah saya tertarik untuk bekerja di PT Dima Group karena perusahaan ini memiliki reputasi yang kuat dan terkemuka di industri. Saya yakin bahwa dengan bergabung dengan PT Dima Group akan memberikan saya peluang untuk berkembang dan mengeksplorasi potensi saya dalam lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif. Selain itu, saya terkesan dengan komitmen PT Dima Group terhadap kualitas, inovasi, dan pengembangan karyawan. Saya percaya bahwa dengan menjadi bagian dari perusahaan ini, saya dapat memberikan kontribusi yang berarti dan tumbuh bersama dengan perusahaan. Saya sangat antusias untuk berkontribusi pada kesuksesan PT Dima Group dan menjadi bagian dari tim yang hebat ini. Selanjutnya, harapan dan rencana setelah bergabung di Dima Group. Harapan dan rencana saya setelah bergabung di Dima Group. Setelah dapat bergabung di PT Dima Group sebagai bagian dari tim business development, harapan saya adalah saya dapat memperluas wawasan dan pengetahuan saya dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Saya berharap dapat terlibat dalam proyek-proyek yang menantang dan memainkan peran aktif dalam mencapai tujuan pertumbuhan perusahaan. Rencana saya adalah fokus pada pengembangan keterampilan analitis dan pemahaman mendalam mengenai pasar dan pesaing. Saya ingin memanfaatkan peluang untuk belajar dari para profesional berpengalaman di PT Dima Group, terus meningkatkan kemampuan saya dalam merencanakan dan melaksanakan inisiatif pengembangan bisnis yang sukses. Dalam jangka waktu yang panjang, saya bermaksud untuk berkontribusi pada strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan mungkin mengambil peran kepemimpinan dalam mengembangkan bisnis. Saya sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan tim yang dinamis di PT Dima Group dan meraih prestasi bersama dalam menghadapi tantangan bisnis yang ada. Selanjutnya adalah analisis market survei dari situs lirma.co.id mengenai produk dari Dima Group tersebut. Baiklah, dari analisis yang telah saya lakukan, saya memahami bahwa Dima Group ini ingin memperkaya atau memiliki macam-macam atau jenis-jenis dari produk retail atau makanan yang ada di food atau beverage yang ada di Indonesia, dengan tujuan utama dengan visi untuk membesarkan jaringan distribusi mereka, ya terutama di Indonesia sendiri. Saya pelajari bahwa Dima Group merupakan perusahaan yang memegang beberapa license yang menjadi prinsipal dari beberapa produk-produk dari luar negeri. Mereka berfokus pada impor barang sampai dengan fabrikasinya dan juga sampai ke distribusi hingga retail. Menurut saya, ada beberapa cara untuk menaikkan atau mengembangkan networking bisnis di Dima Group itu sendiri. Mungkin salah satu yang paling efektif adalah dengan retail dan dengan menerapkan B2B atau dengan menguasai klasemen mereka yang ada di Indonesia. Setelah saya pelajari dari website Dima Group itu sendiri, saya mengerti ada beberapa produk yang dimiliki oleh Dima Group. Sedikit banyak yang saya ketahui, Dima Group sendiri merupakan perusahaan distribusi yang memegang beberapa prinsipal dari beberapa merek seperti ada Diageo, kemudian ada juga Interwine yang memegang merek untuk wine mereka, kemudian
kemudian ada tematik dengan fine wine, serta ada beberapa merek lagi seperti ada Coca Pops yang memproduksi untuk minuman teh dalam kemasan, kemudian ada juga Julie sebagai cracker, dan masih banyak macam merek lagi yang dimiliki atau dibawahi oleh Dima Group itu sendiri. Dari sini saya mempelajari bahwa Dima Group memiliki beberapa produk di kelasnya masing-masing. Saya mau membagi dalam 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas menengah, berdasarkan dari aspek atau jenis produk yang mereka miliki. Untuk yang atas atau kelas high class atau eksekutif, Dima Group memiliki 2 merek atau 2 jenis produk yang bergerak dalam industri atau bidang minuman keras atau minuman anggur. Dengan segmentasi menurut saya untuk produk-produk ini dengan target pasar di bidang hotel, restoran, atau dengan kafe. Dengan tujuan produk ini biasanya digunakan sebagai bahan dari penyambutan tamu dan pelengkap sebagai pelayanan dari sebuah hotel atau restoran atau kafe yang mengutamakan quality atau kualitas dari hospitality. Untuk segmentasi produk yang kedua ini adalah produk retail. Kenapa saya membuat klasemen sebagai produk retail? Karena produk-produk ini disebarluaskan atau diperluaskan ke market share-nya atau memiliki market share-nya dari strata yang paling rendah, yaitu toko-toko kelontong, toko-toko minimarket, toko-toko kecil, hingga supermarket dan lain-lainnya. Karena produk ini adalah kerjasama tersebut seperti Tekoka dalam kemasan, kemudian beberapa produk lain seperti Inapo atau teh jahe dari Inapo, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga Diageo seperti Guinness, juga ada Smirnoff, juga merupakan produk-produk yang biasa disebarkan secara retail dengan syarat dan isim yang tertentu. Kenapa produk-produk yang saya sebutkan sebelumnya tadi merupakan produk-produk yang mudah ditemukan atau terjangkau di pasaran ya? Karena produk-produk yang saya sebutkan sebelumnya merupakan produk-produk yang dijangkau secara efektivitas kemasannya, kemudian bagaimana dan di mana kita bisa mendapatkannya atau menemukan produknya, serta memiliki harga yang relatif cukup terjangkau yang dapat dijangkau oleh semua khalayak, baik yang menengah ataupun kelas atas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dima Group memiliki 70 cabang atau 77 branch di Indonesia. Cabang ini tidak hanya diurus oleh internal, namun juga melalui pihak eksternal atau tangan kedua yang digunakan untuk membantu memperluas distribusinya di Indonesia. Menurut saya, ini adalah cara yang cukup baik untuk menambah atau memperluas netro bisnis dari Dima Group. Salah satu cara untuk meningkatkan market share adalah dengan memperluas atau melakukan pendistribusian produk-produk dari perusahaan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, untuk menaikkan nilai quantity dari yang sekecil terkecil hingga yang paling besar. Yang terpenting adalah produk-produk ini dari Dima Group harus ada di setiap toko-toko, di setiap supermarket, di setiap minimarket, di setiap kafe atau restoran atau hotel yang ada di Indonesia. Sehingga ketika masyarakat melihat iklan atau melihat pamflet yang dari pihak marketing, mereka dapat dengan mudah mencari keberadaan produknya, sehingga tidak menimbulkan rasa kecewa atau merasa malas ketika seperti, waduh, kok produk ini susah didapat ya, atau wah gitu kan, ini ada iklannya tapi kok produknya nggak ada ya, tuh barangnya nggak ada. Nah, hal sederhana itu membuat customer akan merasa kecewa dan membuat trauma, sehingga mereka itu atau kecewa dalam diri mereka karena produk ini susah didapatkan. Dima Group juga memiliki banyak event yang bertujuan untuk menunjang atau menaikkan brand image atau quality produk dari beberapa produk mereka. Contohnya seperti Guinness memiliki banyak event dan banyak brand ambassador seperti Renata dan lainnya. Kita menjadi banyak sponsor untuk event-event seperti event konser, event brand atau event band, yang juga menjadi sponsor untuk beberapa partner cafe dan resto. Seperti yang saya ketahui juga, Dima Group juga bahwa beberapa kali saya sering menemui sales atau SPG dari wines yang saat
kejar-kejaran kejar-kejarannya mempromosikan Genus Mood atau produk baru, di mana Genus ini mengeluarkan tekstur rasa yang lebih baru, lebih fresh, lebih halus di tenggorokan, namun memiliki rasa yang lebih manis, dari Genus yang original. Waktu itu saya mendapatkan promo 100.000 mendapatkan 4 botol karena produk itu baru launching. Menurut saya itu caranya cukup efektif supaya orang atau pelanggan itu tertarik untuk mencobanya, karena harga yang ditampilkan cukup bersaing, kemudian dipandu dan diarahkan dengan aspek yang sangat baik, dan juga kita difasilitasi dengan sebotol atau ditambahkan gelas yang berisikan es batu, yang membuat sensasi merasakan rasa dari Gergen tersebut itu juga jauh lebih baik. Dan dari situ menimbulkan customer experience atau pengalaman pelanggan yang diharapkan pelanggan akan menjadi cocok dengan rasanya, dengan pengalamannya, sehingga akan menjadikan sebuah repeat order atau menjadikan customer ingin merasakan lagi dan ingin membeli lagi di kemudian hari. Tidak hanya terfokus pada minuman keras, beberapa brand lain yang dimiliki oleh Dima Group juga aktif berpartisipasi atau menjadi sponsor dalam beberapa macam event seperti event kampus, event olahraga, event konser, dan masih banyak event lainnya. Menurut saya, event merupakan suatu cara atau salah satu pintu yang cukup baik untuk mendistribusikan dan mengenalkan produk-produk dari perusahaan Dima Group, seperti Japokat dengan kemasan Kopa dan lain-lain, supaya masyarakat tahu bahwa ternyata Dima Group itu punya banyak produk loh. Ternyata produknya juga tidak hanya Japokat atau biskuit Kopa, tapi masih banyak lagi. Karena di dalam sebuah event dipastikan ada jumlah pengunjung yang pasti, kemudian juga ada segmentasi dari customer yang pasti, sehingga produk yang atau sajian yang produk dari Dima Group ini disiapkan itu bisa pasti dan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya ketika ada event olahraga, pasti biasanya stadion itu akan terasa panas, terasa gerah, karena rasa panas yang gerah itu akan menimbulkan sebuah keharusan yang membuat para pengunjung atau penonton itu untuk mencari minuman yang dingin. Nah, salah satu minuman yang disukai oleh orang Indonesia itu adalah produk teh ya. Dan kebetulan juga Foka sendiri memiliki teh dalam berbagai macam varian, dan apalagi disajikan dalam kondisi dingin dengan harga yang murah karena mendapatkan paket bundling yang ditawarkan oleh salah satu SPG dari Dima mungkin. Dan itu akan menarik sebuah perhatian dari pengunjung, dibandingkan mereka apabila harus pergi keluar dari area tersebut mencari produk atau minuman yang dingin, yang mungkin harganya jauh lebih mahal ya, atau lebih tidak kompetitif dari produk Dima sendiri, yang mungkin akan membuat konsumen akan berpikir ulang untuk memilih produk Dima Group untuk mereka minum. Selain itu, menjadi sponsorship juga adalah salah satu cara mendistribusikan karena sedikit banyaknya perusahaan melakukan pemberian produk secara gratis untuk para pemain, panitia, sehingga di mana panitia atau orang-orang tersebut diberikan atau mencicipi produk-produk dari Dima ya, mereka akan memiliki rasa untuk ingin membeli atau mengulanginya lagi di kemudian hari. Nah, ketika mendapatkan good experience ketika mengkonsumsi atau mencicipi rasa dari produk Dima tersebut. Menurut saya juga Dima Group merupakan perusahaan yang berkembang dengan sangat baik. Seperti dalam pedalaman sebenarnya dapat kita lihat, yang awalnya dari distributor di area yang sangat kecil di satu pulau dapat berkembang sebegitu pesatnya hingga memiliki pabrik dan memiliki hak pegang dan menjadi distributor resmi dan prinsipal dari beberapa produk. Yang menurut saya ini perkembangan yang sangat amat baik lah, karena tidak mudah dari perusahaan lokal yang menjadi perusahaan nasional yang hingga dipercaya dari beberapa merek dari luar negeri dapat melakukan impor ekspor dan juga mendevelop hingga memiliki pabrik dan sebagai macam. Buat saya itu perjalanan yang tidak mudah, apalagi seperti kita ketahui
pada beberapa tahun terakhir ini, Dima Group juga memulai berfokus pada penjualan dan marketing dan pemasaran yang bertujuan untuk membesarkan perusahaan ini lebih baik lagi dan mengembangkan perusahaan dan mengekspansi perusahaan ini supaya mungkin bisa memiliki atau memegang beberapa merek lebih banyak. Baiklah, sekian dari perkenalan dari saya. Sekian dari jawaban dari saya terhadap sesi sebelumnya. Saya Ilham Kurniawan. Terima kasih atas kesempatan dan saya berharap saya dapat bergabung dan bekerja bersama di Dima Group untuk memajukan, membesarkan Dima Group menjadi lebih besar lagi dan dapat dipercaya untuk mengembangkan bisnis usaha program melalui bisnis development yang diadakan oleh Dima Group itu sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.